Bentuk laporan arus kas dan data untuk menyusun laporan arus kas. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bentuk laporan arus kas dan data untuk menyusun laporan arus kas. Pembahasan diawali dengan menyajikan secara singkat kedua bentuk laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya diilustrasikan laporan arus kas metode langsung dan metode tidak langsung. Berikutnya disajikan data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Pada video ini tidak membahas cara menentukan penerimaan dan pengeluaran kas. Pembahasan tentang cara menentukan jumlah-jumlah yang disajikan pada laporan arus kas disajikan pada video tersendiri. Bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas dapat disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung terletak pada cara penghitungan dan penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional disajikan dengan cara menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara terinci. Kemudian dihitung selisihnya yang hasilnya merupakan net cash flow dari operasional. Dengan metode tidak langsung, arus kas dari kegiatan operasional dihitung dan disajikan dengan cara menyajikan net income. Kemudian net income tersebut disesuaikan sehingga menghasilkan net cash flow dari operasional. Yang sama antara metode langsung dan metode tidak langsung terletak pada penghitungan dan penyajian arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Sekarang kita lihat laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci seperti laporan laba rugi. Untuk mengilustrasikan bentuk laporan arus kas metode langsung, dapat diperhatikan laporan laba rugi dan laporan arus kas sebagai berikut. Seperti tampak pada layar sebelah kanan, arus kas dari kegiatan operasional disajikan secara rinci. Pertama kali disajikan arus kas masuk dari pelanggan. Jumlahnya diambil dari sales yang dilaporkan di laporan laba rugi, namun setelah disesuaikan dengan adanya penurunan piutang dagang. Berikutnya disajikan arus kas keluar ke pemasok, yaitu untuk membeli barang. Nilai yang disajikan diambil dari laporan laba rugi, yaitu akun harga pokok penjualan setelah dilakukan penyesuaian. Begitu seterusnya ke bawah. Jika kita perhatikan di laporan arus kas, tidak terdapat beban depresiasi karena munculnya beban ini tidak dibarengi dengan adanya arus kas. Hal yang serupa dengan depresiasi adalah laba penjualan aset tetap, yaitu sebesar Rp2.500.000. Laba ini akan dilaporkan pada arus kas dari kegiatan investasi. Jumlah arus kas keluar untuk beban iklan dan beban pajak adalah sama dengan jumlah beban iklan dan pajak yang disajikan di laporan laba rugi. Selanjutnya dihitung dan disajikan arus kas neto dari operasional, yaitu sebesar Rp17.300.000. Setelah itu disajikan arus kas dari kegiatan investasi yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar serta arus kas neto dari kegiatan investasi. Selanjutnya disajikan laporan arus kas dari kegiatan pendanaan yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar serta arus kas neto dari kegiatan pendanaan. Dan selanjutnya dihitung kenaikan atau penurunan kas, dan dengan disajikan saldo awal kas, maka dapat dihitung saldo kas pada akhir tahun.
Bentuk laporan arus kas yang lain adalah laporan arus kas metode tidak langsung. Untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, salah satu data yang digunakan adalah laporan laba rugi sebagai berikut. Selanjutnya disajikan laporan arus kas dari kegiatan operasional dengan baris teratasnya adalah net income yang disalin dari laporan laba rugi. Selanjutnya net income tersebut ditambah dengan penurunan aset lancar seperti piutang, persediaan, dan sewa di di muka, ditambah kenaikan hutang lancar, serta ditambah dengan beban depresiasi. Selanjutnya net income dikurangi dengan kenaikan aset lancar yaitu asuransi dibayar di muka dan laba atau gain penjualan aset tetap. Pembahasan lebih lanjut tentang alasan net income dilakukan adjustment seperti dijelaskan di atas akan disampaikan pada video tentang penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Setelah disajikan laporan arus kas dari kegiatan operasional, disajikan arus kas dari kegiatan investasi yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, serta arus kas neto dari kegiatan investasi. Selanjutnya disajikan laporan arus kas dari kegiatan pendanaan yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, serta arus kas neto dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya dihitung kenaikan atau penurunan kas, dan dengan disajikan saldo awal kas, maka dapat dihitung saldo kas pada akhir tahun. Data untuk menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas sebagaimana telah dibahas di bagian sebelum ini disusun berdasarkan data dari perusahaan. Secara umum, data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung adalah laporan keuangan perusahaan. Misalkan dalam video ini adalah yang pertama, laporan posisi keuangan awal tahun 2019 atau akhir tahun 2018. Dan yang kedua, laporan posisi keuangan akhir tahun 2019. Data yang ketiga, laporan laba rugi tahun 2019. Serta yang keempat adalah data tambahan. Data tambahan tersebut adalah informasi mengenai yang pertama, perusahaan membagi dividen sebesar 3 juta rupiah, perusahaan menjual saham, perusahaan menerbitkan notes jangka panjang, perusahaan menjual peralatan dengan kos 10 juta rupiah dan telah disusutkan 8 juta rupiah dengan harga jual 4.500.000 rupiah.